Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Jumpa lagi dengan channel saya Fatma Saryati seputar pendidikan dan juga berbagi ilmu tentang bagaimana Bapak Ibu guru dapat mengkreasikan pembelajaran di masa pandemi saat ini semenarik mungkin. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi kepada Bapak Ibu untuk tentang bagaimana saat tatap muka melalui Meet atau Room Meet atau melalui Google Meet, saat mempresentasikan itu supaya bisa terlihat di samping presentasi ada siswa yang bisa kita perhatikan secara keseluruhan. Baik, kita mulai saja. Yang pertama kita akan buka dulu classroom-nya. Nah, seperti ini, anggaplah saya akan mengajar di kelas perwalian saya. Jadi ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Seperti ini, saya coba klik link meet-nya. Nah, kemudian nantinya saya akan melakukan presentasi. Jadi ini adalah sebagai contoh. Misalkan ketika saya mengajar di depan siswa, kemudian ini anggaplah misalkan sudah ada siswanya. Nah, jadi untuk sementara ini hanya saya sendiri di dalam Room Meet. Nah, ini saya contohkan, misalkan di sini saya akan mengajar kepada anak-anak ya. Nah, saat akan mempresentasikan, nah kita akan memilih tab. Nah, jadi kita memilih satu layar. Misalkan kita akan membuka layar untuk nantinya kita siapkan dulu. Di sini contoh misalnya saya akan mempresentasikan portal rumah belajar. Nah, jadi ketika Bapak Ibu akan mempresentasikan, sebaiknya disiapkan atau sudah terbuka tab atau jendela yang akan kita presentasikan. Nah, pada kesempatan ini saya membuka tab jendela yang sudah terbuka. Ini ada YouTube, pada portal, jadi saya buka portal saja. Saya klik, kemudian saya share. Nah, pada saat seperti ini tentu kita tidak akan bisa melihat anak-anak. Nah, bagaimana cara supaya Bapak Ibu, jadi ini merupakan satu keluhan juga Bapak Ibu guru yang tidak bisa menampilkan presentasi itu terlihat juga siswanya. Nah, jadi pada kesempatan ini tutorial ini saya buat bagi Bapak Ibu guru yang ingin agar supaya di dalam mempresentasikan di Room Meet itu terlihat layar terbagi dua, bisa melihat sebelahnya siswa dan sebelahnya adalah Room Meet kita atau Room Meeting kita. Nah, jadi pertama-tama saat kita akan berbagi layar, sebelumnya tentu di sini kita pastikan dulu. Jadi untuk sementara kita tutup dulu Room Meet-nya. Ya, kita akan mengambil aplikasi tambahan dari Google dengan menggunakan akun Belajar ID. Jadi dengan akun Belajar ID ini fasilitas untuk mendukung seluruh pembelajaran yang akan Bapak Ibu tampilkan itu sudah tersedia. Nah, di sini pendukungnya adalah kita akan memilih yang namanya Duales. Ya, Duales, kemudian Duales extension. Ya, Duales, kita pilih extension. Nah, extension. Jadi Duales extension ini adalah merupakan bawaan dari Google yang nantinya kita bisa menampilkan presentasi itu terbagi dua. Nah, ini jadi kita akan ditampilkan seperti ini, kita akan diberikan tampilan. Nah, ini adalah contohnya, kita bisa membagi layar menjadi berbagai
berbagai jenis di sini ya, ada yang 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3 atau 1. Nah, ini contohnya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuka di Duales untuk Google Chrome ini, kita tambahkan ke Chrome. Nah, kemudian kita pilih Add Extension. Ya. Nah, saat kita sudah memilih, nanti akan terunduh secara otomatis. Nah, kita melihat kalau dia unduhannya sudah berhasil. Nah, dia akan seperti ini. Nah, ini unduhannya sudah berhasil, sudah masuk di browser. Tinggal kita melihat di tampilan sudut atas ini ya, yang extensionnya diklik, kita lihat. Nah, nanti akan muncul di sini Duales for Google Chrome. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu, nanti kita aktifkan. Nah, saat kita aktifkan ini diklik saja nih. Nah, supaya muncul di sampingnya. Jadi saat kita akan presentasi, nanti Bapak Ibu bisa tinggal langsung klik saja. Baik, kita akan coba kembali ke Classroom. Nah, kita mencoba misalnya saya akan mengajar di kelas 12 IPS 4 sekarang dengan tatap muka Meet. Ya, kita klik saja Meet yang ada di Classroom. Nah, setelah itu kita akan gabung. Ya, kita akan gabung sekarang. Nah, ini. Ya. Nah, saat kita sudah tergabung seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan mempresentasikan. Jadi anggaplah misalkan ini nanti anak-anak sudah ada sejumlah siswa dalam satu kelas, misalnya 35, biasanya rata-rata hadir 20 gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempresentasikan, tapi kita juga bisa melihat siswanya. Nah, di sini saya akan coba masuk dulu. Masuk sebagai sampel ya, sebagai sampel siswa. Nah, saya akan kirimkan linknya melalui WhatsApp ya. Kita akan mengirimkan link dari Google Meet agar supaya HP saya bisa tergabung di dalam room Meet yang saat ini sedang terbuka untuk sebagai sampel siswa. Ya, karena nantinya di sini kita akan mempraktekkan bagaimana saya mempresentasikan, tetapi dari HP saya juga bisa terlihat. Nah, ini saya akan coba bagikan ke ini ya, ke WA anak saya. Nah, kemudian saya kirimkan. Nanti dari HP saya akan coba klik. Ya, dengan HP saya akan bergabung di Meet sebagai siswa. Ya. Nah, saya sudah bergabung sebagai siswa sekarang. Ini saya contohkan ya. Nah, dengan akun saya yang lain. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan. Nah, untuk mempresentasikannya, nanti Bapak Ibu tidak memilih seluruh layar Anda ya, karena kita akan memilih aplikasi yang lain. Nah, jadi kita pilih tab. Nah, setelah itu kita buka misalkan yang mau dipresentasikan portal Rumah Belajar. Nah, ini hasil presentasinya sudah terbuka. Kemudian kita akan pilih yang di extension ini ya, Duales. Nah, kita pilih yang mana? Bapak Ibu mau pilih yang ini, misalkan kita pilih ini, maka layarnya seperti ini. Nah, kalau kita pilih yang lain, misalkan ini, nah ini agak sama ya, ada siswanya. Jadi nanti di sini kita buka Meet-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melihat siswanya juga terlihat. Ya, jadi ini contohnya seperti ini. Atau misalkan
Di sini siswanya, kemudian di sini hasil presentasinya. Kita pilih saja yang tampilan saat masuk tadi, ya. Saya coba ulang kembali. Saya hentikan presentasi ya. Nah, saya hentikan presentasi. Kemudian saya coba presentasi kembali. Nah, ini saya ya. Nah, ini saya coba presentasikan kembali. Saya pilih tab. Nah, kemudian kita memilih dua list. Oh ya, jadi sepertinya tidak bisa ya kalau di sini tidak ada layarnya. Memang harus seperti ini posisinya ya. Jadi kita memilih dua les seperti ini, atau misalkan kita mau berhenti presentasi, Bapak Ibu silakan coba-coba lagi. Misalkan ini seluruh tab saya pilih, kemudian pilih, ini saya matikan dulu ya. Kemudian saya pilih misalkan di sini mau membuka kelas. Ya, kita buka kelas. Ini kelas yang terbuka. Kemudian kita memilih dua lesnya, kita pilih. Nah, coba kalau kita pilih ini, berarti ini satu ya. Kalau ini, nah berarti sudah terbagi dua. Nah, jadi ada siswanya di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kameranya coba saya aktifkan. Ya, jadi bisa terlihat ya siswanya. Nah, ini bisa kelihatan siswanya. Kalau misalkan di sini kita ganti lagi dua lesnya, pilih yang ini. Nah, seperti ini. Jadi ini presentasinya. Ini presentasi kita ya, kemudian bisa terlihat di sini. Nah, jadi ini ada siswanya. Nanti kalau banyak siswanya, mungkin bisa terlihat secara keseluruhan. Nah, nanti kalau misalnya mau ditambahkan ubah tata letak, di sini kita ubah tata letak. Nah, ini ubah tata letak. Ini kalau siswanya sudah banyak bersusun, kita padatkan. Nah, sampai di sini. Ini kalau sudah banyak siswanya ya. Nah, seperti ini, dia secara otomatis itu akan membagi semua siswa-siswa dapat terlihat. Nah, ini adalah untuk Bapak Ibu bisa mempresentasikan sambil melihat siswa. Jadi ini tampilan di sebelah kanan tampilan ini, di sebelah kiri adalah tampilan presentasi. Nah, jadi di sini pilihannya silakan Bapak Ibu memilih 3:7, 4:6, atau 5:5, atau 6:4. Kalau kita pilih 6:4 seperti ini. Yang ini 7:3 seperti ini ya. Jadi lebih besar presentasi daripada siswa. Gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, sebaiknya Bapak Ibu memilih yang lebih besar siswa daripada presentasi ya. Nah, 4.6. Nah, seperti ini. Karena di layar ini kan bisa juga kita lihat ya. Jadi bisa kelihatan. Jadi saat Bapak Ibu mengajar, tentu yang pertama-tama harus diperlihatkan kelasnya, kemudian tugas-tugasnya, ya sudah sampai di mana, apa saja yang dibahas. Nah, kemudian juga nilainya boleh diperlihatkan. Nah, jadi secara otomatis di sini mereka bisa melihat. Nah, jadi ini untuk sampel di awal.
Misalkan sebelum mengajar, mengevaluasi terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Saya keluar dari HP ya. Ya, jadi saya sudah keluar dari tampilan HP. Nah, jadi ini mungkin sampai di sini saja untuk tutorial cara bagaimana Bapak Ibu mempresentasikan sehingga bisa terlihat di sebelah kanan itu layar bisa terbagi dua ya. Jadi ada layar presentasi dan ada layar untuk melihat siswa dan sekaligus apa yang kita presentasikan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah merupakan hasil temuan ya, bagaimana kita bisa mempresentasikan agar supaya semua bisa terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita stop misalnya tidak presentasi, nah kemudian ini kita kembalikan. Nah, seperti itu. Ya, jadi demikian saja tutorial tentang bagaimana membagi layar dengan variasi berbanding baik itu 3.5, 6.4 atau perbandingan layar untuk presentasi dan perbanding layar untuk melihat siswa dan apa yang kita presentasikan. Ini saja yang dapat saya berbagi dengan Bapak Ibu pada kesempatan ini. Sampai ketemu lagi pada tutorial selanjutnya. Masih banyak temuan-temuan saya yang terbaru seputar Google Meet, dan kita akan bertemu kembali di channel tutorial selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.